Mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Pantas sombong. Ini komentar dari Kak Alfia ya, tentang aura cinta ya, yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kemudian dia posting ini nih. Apa kata dunia? Gue cuma ketawa aja, hidup-hidup gue miskin juga kagak minta Allah. Kalau menurut aku sih, kalau dia mampu membayar wisuda ataupun dengan gaya hidup seperti itu terus punya iPhone gitu ya, dia itu termasuk kalangan menengah loh, bukan kalangan miskin lagi. Cuman ya itu, kenapa dianya nggak beli rumah yang istilahnya aman lah gitu ya, bukan tinggal di tanah yang pemerintah gitu ya kan. Itu kan tanah yang pastilah Pak sama pemerintah itu akan dipakai gitu untuk kepentingan umum gitu ya kan. Jadi memang semua juga ada aturannya gitu Besti. Kalau memang gak mau dibilang miskin ya disesuaikan lah ya, semuanya juga gitu. Ya kasihan yang benar-benar nggak mampu gitu kalau menurut aku ya. Kalau misalkan kebijakan Kang Deddy itu untuk orang-orang yang benar-benar nggak mampu dan banyak orang yang setuju gitu ya kan, ya itu sih sangat membantu. Cuman ada segelintir orang ya, tapi kan Kang Deddy juga di situ ngasih solusi ya. Kalau misalkan memang kalian mampu gitu ya, jangan mengatasnamakan, jangan bawa-bawa sekolah gitu ya, karena memang nanti sekolah lagi yang akan dicap kurang baik gitu ya, kayak study tour atau segala macam kan banyak yang ada kejadian waktu itu pernah bisnya kecelakaan atau gimana gitu ya, jadi sekolah lagi yang disalahin gitu kan Besti ya kan. Jadi itu maksudnya Kang Deddy Mulyadi itu bukannya nggak boleh gitu, jadi harus ada ya, harus ada pertimbangannya gitu. Jadi jangan kayak sekolah tapi untuk bisnis seperti itu ya kan. Jangan, nah itulah yang dicegah dari Kang Deddy Mulyadi gitu maksudnya. Ini ngomong-ngomong aku udah pakai serum ini udah semingguan, tapi lumayan lah ada perkembangannya, udah mulai tumbuh-tumbuh. Jadi gitu ya Besti, anak muda yang sangat menghebohkan di tahun ini. Dari umur berapa sih kamu mulai ke coba-coba dunia hiburan? Kelas 2 SMA. 2 SMA, berarti baru-baru ya? Belum Iya, lama. Baru-baru. Cita-cita kamu betul, kamu memang ingin jadi Iya, artis? betul. Itu kamu kerjakan itu memang karena keinginan kamu, apa memang sekaligus juga untuk bantu-bantu, untuk ngumpulin biaya buat wisuda waktu itu? Keinginan. Keinginan? Emang Iya. pengen jadi artis? Pengen jadi artis. Kamu katanya pengen jadi artis sama pengen jadi anggota DPR, betul? Betul. Amin ya, amin. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya, membela rakyat kecil gitu. Kamu kan cita-citamu jadi artis gitu ya, bahkan Iya. kamu sudah mulai merintis itu gitu. Nah, salah satu resiko jadi artis tuh ya adalah punya haters Iya. dan lain sebagainya. Gimana rasanya ya terkenal gitu? Iya, terkenal. Ya udah diabaikan aja kan, kalau misalnya mau terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Kan kalau misalnya mau terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Kamu tuh punya rasa kepercayaan diri seperti ini tuh baru hari ini terbangun atau dari kemarin-kemarin emang begitu? Emang kemarin sih udah begitu. Emang begitu. Oh, anaknya emang begini. Iya. Anaknya emang cuek aja gitu. Bawaannya begitu ya, Bang. Oke. Tapi kalau orang tua sendiri mendukung memang dia? Emang mendukung. Makanya dari kelas ini dia saya support terus. Oke. Bang Ego juga pernah ngelihat banyak yang komen, ada juga komennya yang menurut Bang Ego ini nggak wajar lah ya. Ada yang komen LC lah seperti iya, itu. Ada kan? Itu aku Kita nulis buka-bukaan komen aja. itu. Itu ada tuh. Bang Ego juga ngelihat gitu teman-teman. Di TikTok kan banyak tuh. Bang Ego kan juga netizen. Bang Ego lihat lah komen-komen. Ada yang komen seperti itu. Itu gimana perasaan kamu di komen seperti itu? Sakit ya? Itu nangis. Nangis ya? Karena aku Iya. secara pribadi aku juga orangnya jarang keluar rumah sih. Jarang keluar rumah ya? Kalau keluar ada keperluan aja. Aura, emang sekarang itu kerja kamu apa sih? Kalau aku kan ini sekarang masih nunggu pengumuman buat universitas sih Kak. Oh, pengumuman universitas. Universitas mana?
UI. Oh, semoga lolos ya. Amin. Pengumumannya kapan? Tanggal 28. 28 ini. Iya. Oke. Baik, gue pernah ngeliat beberapa cuplikan kamu tuh ada di TV. Kayak di stasiun TV A, stasiun TV B. Kamu tuh ada juga ikut syuting gitu ya? Iya. Itu sudah sejak kapan? Aku itu dari kelas 2 SMA. Sudah dari kelas 2 SMA, kamu memang suka ikut seperti Iya. itu? Oh, jadi memang hobi ya? Iya. Oh. Suka dunia acting. Oh gitu. Sampai sekarang pun masih? Masih. Apalagi dengan kejadian ini, tambah aja banyak nih yang ngundang ya? Iya, banyak podcast sih. Kang Deddy Mulyadi ini kok nyeleneh. Wisuda SD, SMP, SMA kok dilarang. Dibuat kebijakan tidak boleh. Itu kata mereka yang tidak setuju. Kalau saya secara pribadi sangat setuju. Dari dulu memang menentang diadakannya wisuda bagi pelajar SD sampai SMA. Karena esensinya wisuda itu sebuah prosesi sakral atas pencapaian di level pendidikan yang tinggi. Gitu. Kalau nanti di SD, SMP, SMA wisuda sudah pernah wisuda, jadi nggak ada lagi sakral-sakralnya. Gitu. Dan juga di sini bagi mereka yang suka membuat acara-acara seperti itu, hentikan aja. Cocok lah saya. Gitu. Udah hentikan, nggak usah memberikan tambahan anggaran bagi orang tua dengan mengadakan acara wisuda-wisudaan. Saya selaku orang tua juga nggak terlalu happy. Nanti happy kalau mereka sudah di wisuda di level jenjang pendidikan tinggi. Kalau teman-teman gimana? Setuju nggak? Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lihat rambut gue sampai berantakan gini, saking peningnya gue dengerin tuh podcast. Gue nggak ngerti lagi, kayaknya kata gue ini emang si Ora ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak, lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Ane kasih tahu, Aye kasih tahu, Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu. Bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard. Sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya. Mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu gak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya, Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng, ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gue tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi. SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya. Abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang
Masalah terjun ke lapangan, Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan, Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu, ya. Beliau itu, Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong, kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng ora ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal gak? Masuk akal gak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya. Lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi. Hah? Kan itu barang lu. Udah Neng Ora capek gue ya. Akhir-akhir ini konten gue emosional banget, heran.